Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih sehat, kita masih kuat. Kita bisa menikmati hari yang baru. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menikmati berkat yang melimpah yang daripada Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, dan menolong kami menjalani hari yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang pertama sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan mau tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap orang yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pujian dari hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 36 ini adalah merupakan kisah seorang Daud di mana dia lari dari negerinya ke daerah Filistin oleh karena Saul mengejar-ngejarnya. Karena Saul tidak suka karena dia disanjung-sanjung oleh bangsanya karena kemenangan demi kemenangan yang dia miliki. Namun dia pergi ke daerah Filistin dan di sana ada seorang raja yang memimpin semua daerah Filistin yang namanya adalah Abimelekh. Lalu ketika
dia berhadapan dengan Abimelek, dia berusaha untuk membela dirinya supaya tidak dihukum. Maka dia berpura-pura gila supaya dia dibebaskan. Tentu ini tidak dianjurkan untuk kita untuk berbohong gitu ya, untuk menipu orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita melihat hal yang baik yang dilakukan oleh Daud ketika dia dikejar-kejar, ketika dia lari dari hadapan Saul, maka dia memiliki pujian yang terus dia naikkan dari hatinya, yang terus meninggikan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian dari hati. Ketika dia memberikan pujian kepada Tuhan yang dikeluarkan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Yang pertama, bahwa pujian yang kita naikkan tidak ditentukan dengan keadaan. Kita melihat di dalam ayat yang kedua, dia berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud mengingatkan kita bahwa di dalam situasinya yang kejepit, dalam situasinya yang sulit pada waktu itu, dia berkata, "Aku hendak memuji Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam keadaan apapun." Daud memuji Tuhan. Dia melarikan diri dari Saul yang mengejar-ngejarnya supaya dia dibunuh. Lalu dia ke daerah Filistin, dan di sana juga dia menghadapi situasi yang sulit. Tetapi di dalam keadaan itu, Daud memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu melindungi dan menyertainya. Dia merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita pada saat ini? Apakah di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, apakah kita bisa berkata, "Aku memuji Tuhan, aku memuliakan Tuhan, aku mengagungkan Tuhan"? Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala waktu. Apakah waktu kita dalam keadaan susah? Apakah waktu kita dalam keadaan sulit? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memuji Tuhan dari hati kita yang mengasihi Tuhan, ya. Karena Tuhan, ya, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan, yang menolong kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah pujian kepada Tuhan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini adalah ajakan Daud kepada kita pada saat ini. Mari kita memasyurkan nama Tuhan dalam situasi apapun. Ya, kita menunjukkan, kita memandang Tuhan yang maha baik, yang maha penolong, yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang terus memimpin kehidupan kita. Sehingga ketika kita memandang Tuhan dalam situasi yang sedang kita alami saat ini, maka keluarlah pujian-pujian yang menyenangkan dan mengagungkan Tuhan. Pujian-pujian yang keluar dari hati yang begitu peduli, yang begitu mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, pujian dari hati yang mengasihi Tuhan, maka itu dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ke-10, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu orang yang memuji Tuhan, orang yang menaikkan puji-pujian, pengagungan, pemasyuran kepada Tuhan, ini hanya ada di dalam hati orang yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang mengutamakan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
tanpa mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita memuji Tuhan. Tidak mungkin kita berkata, aku mengasihi Tuhan, aku memuliakan Tuhan, aku mengagungkan Tuhan, padahal hati kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu pemazmur mengajarkan kita, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menaikkan sembah kita kepada Tuhan, yakinkanlah bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang jauh dari kejahatan, yang tidak menipu, yang tidak ada kebohongan di dalam diri kita. Kalau kita berkata aku memuji Tuhan, itu artinya bahwa ada hati yang tertuju, yang mengasihi Tuhan. Hal yang berikutnya, bagaimana kita memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yaitu kita harus menjaga hati kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga perilaku kita dari segala hal yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-14 dan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di situ, Bapak Ibu, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Hal yang ketiga, ketika kita menaikkan pujian dari hati yang mengasihi Tuhan, maka kita meyakinkan diri kita menjaganya dengan kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan firman Tuhan. Lebih-lebih dikatakan di situ, jagalah lidahmu ya terhadap yang jahat. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita berkata aku memuji Tuhan, itu artinya lidah kita ini, mulut kita itu betul-betul keluar dari hati kita ya. Kalau kita melihat sekarang ada banyak orang yang berkata aku mengasihi Tuhan ya, aku memuliakan Tuhan, aku menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita melihat perilaku hari-hari, jauh dari apa yang diharapkan. Kita melihat perkataannya tidak membangun. Kita mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya bukan membangun, bukan menjadi berkat bagi orang lain, malah sebaliknya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah menghina ya. Keluar kata-kata yang menjatuhkan, keluar kata-kata yang menganggap bahwa hanya dirinya yang hebat. Ini adalah jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Sesungguhnya ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, itu artinya bahwa hari-hari kita, perkataan kita itu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Perkataan kita itu sesuai dengan perbuatan kita ya. Kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka kita buktikan dengan tindakan-tindakan kita. Kita buktikan dengan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata aku memuji Tuhan dengan hati, maka pastikan hati kita jaga dari segala kejahatan. Lidah kita harus jaga ya, supaya apa yang kita katakan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jauhkanlah dari hal yang jahat, tetapi lakukanlah yang baik. Tentu bukan pura-pura baik, tetapi memang itu tabiat kita sebagai orang percaya, harus berbuat baik oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, pujian dari hati. Maka mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan dengan ingatan kepada mereka dan muka bumi, dari muka bumi ini. Ayat yang ke-6. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan
malu tersipu-sipu. Hal yang keempat, pujian dari hati yang mengasihi Tuhan ketika kita memuji, menyembah, ketika kita memasyurkan, memuliakan Dia, maka pandangan kita, fokus kita hanya tertuju kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika kita memuji Tuhan, maka fokus pikiran kita, hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada banyak di antara kita, ya. Ketika kita beribadah, ya, kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Ya, misalnya terpujilah Allah, ya. Ketika kita memuji Tuhan, betul mulut kita sedang memuji Tuhan. Tetapi apakah pikiran kita, hati kita sedang tertuju kepada Tuhan? Yang menilai adalah Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan bagi kita, ketika kita memuji Tuhan, maka fokus pandangan kita, fokus hati kita hanya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika berkata, terpujilah Allah, kita sungguh-sungguh betul sedang memuji Dia. Kita sungguh-sungguh betul memuliakan Dia. Atau ketika kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ketika kita menaikkan pujian itu, betul-betul hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita itu hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan kita memuji Tuhan, apalagi masa sekarang kita beribadah secara online. Betul, di depan kita sedang memimpin kita dalam puji-pujian, tetapi tangan kita sedang membuka WhatsApp, sedang membuka FB, sedang membuka hal yang lain gitu ya. Padahal ketika kita memuji Tuhan, mestinya semuanya fokus kepada Tuhan, ya. Nggak usah ganggu dulu yang lain, nggak usah buka aplikasi-aplikasi yang lain, tapi biarlah kita sungguh-sungguh tertuju, mata kita tertuju kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, akibat dari pujian yang mengasihi Tuhan, maka ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yaitu yang pertama, kita akan memiliki awet muda, ya. Hati kita itu akan berseri-seri. Ada sukacita yang akan kita nikmati ketika kita memuji Allah dengan hati yang begitu mengasihi Tuhan. Di ayatnya yang ke-6 tadi saya mengulangnya, yaitu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Artinya bahwa wajah kita itu akan berseri-seri. Ada semangat baru dari hati kita, ada kekuatan baru yang kita miliki ketika kita memuji Tuhan. Walaupun situasinya sulit, walaupun situasinya begitu berat, tetapi ketika hati kita tertuju memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang mengasihi, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru, ya. Ketika kita mendapatkan sukacita, ketika kita terus bersyukur kepada Tuhan, maka wajah kita ini akan berseri-seri. Awet muda Bapak Ibu, ya. Usia 60 mungkin kelihatan baru 50 tahun, ya. Dan ini firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Ketika kita terus bersukacita, bergembira, bersenang-senang, banyak bersyukur kepada Tuhan, maka ada kekuatan baru yang kita akan dapatkan, ya. Kita akan kelihatan awet muda, ya. Kalau mau awet muda, berseri-serilah, naikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan, banyak bersyukur kepada Tuhan, maka yakinlah kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Hal yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita memuji dari hati yang mengasihi Tuhan, ada perlindungan. Ada perlindungan. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia.
lalu meluputkan mereka. Tuhan akan melindungi orang-orang yang terus memuji Tuhan. Tuhan akan terus menolong, menopang, memelihara orang-orang yang terus memuliakan dan mengagungkan Dia. Malaikat Tuhan akan berkemah di sekitar orang itu, dan Dia akan melindungi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita menghadapi tantangan, apakah itu artinya Tuhan tidak melindungi kita? Oh tidak. Tuhan izinkan kita menghadapi semuanya itu supaya kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin memiliki pengharapan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Dan hal yang berikutnya, orang yang terus memuji, memuliakan Tuhan dengan hati yang mengasihi, maka dikatakan tidak berkekurangan. Di dalam ayatnya yang ke-11. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, ya. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang memuji Tuhan, dikatakan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memelihara. Apa yang kita butuhkan Tuhan akan pelihara. Sedikit saya menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, kami merasakan kebaikan Tuhan sepanjang masa pandemi ini. Tuhan menolong, memberkati. Tuhan mencukupkan kebutuhan, keperluan setiap harinya. Tidak berkekurangan, dan firman Tuhan ini amin. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Kami hanya berkata sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan tidak membiarkan kekurangan. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, walaupun di situasi yang sulit ini. Dan Tuhan memakai teman-teman, saudara-saudara, termasuk Bapak Ibu yang sedang menonton saat ini, untuk menjadi alat Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk kebaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi, itulah cara Tuhan memberkati kita, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan hal yang berikut yang akan dialami oleh orang-orang yang terus ada di dalam pujian dari hati yang mengasihi Tuhan, yaitu memiliki umur panjang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, akan mengalami umur panjang. Orang yang takut akan Tuhan akan melihat anak-anak daripada anaknya. Ini adalah Mazmur 128. Bapak Ibu bisa membacakannya nanti. Orang-orang yang takut akan Tuhan, itu artinya bahwa dia akan melihat keturunan daripada anak-anaknya. Bersyukur kalau Bapak Ibu sudah mempunyai keturunan pada saat ini, bisa melihat daripada anak-anak, daripada anak Bapak Ibu. Itu artinya bahwa janji firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu. Bagi kita yang masih belum mempunyai cucu, yakinlah, ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan melihat anak-anak daripada anak-anak kita. Itu janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kita umur panjang. Tentu akan disertai dengan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan melepaskan kita dari semua kesulitan, dari semua kemalangan, dari semua hal yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kalau kita akan menghadapi situasi yang sulit, jangan takut. Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Inilah janji Tuhan. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5 dikatakan, 5b, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yesus yang berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sedetik
pun aku tidak akan membiarkan Engkau. Tuhan senantiasa membimbing, menolong kita. Dia akan senantiasa melindungi dan menyertai kita, sehingga dalam kesulitan apapun Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menangguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah menaikkan pujian kepada Tuhan dari hati yang mengasihi Dia, dari hati yang begitu memuliakan Dia, yang begitu memasyurkan Dia. Takutlah akan Tuhan, itu akan menjadi bagian kita dari hari ke hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bukti kasihnya, Dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk saudara dan saya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita mendapatkan sukacita, supaya kita mendapatkan keselamatan jiwa di dalam Dia. Sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah menjadi manusia, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teruslah percaya kepada Yesus Kristus dan teruslah berharap akan pertolongannya. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali, supaya kami boleh menaikkan syukur kami, pujian kami, pujian dari hati yang mengasihi Tuhan dalam segala waktu, dalam keadaan situasi apapun. Tuhan, mampukan kami supaya hati kami tertuju kepada Tuhan, supaya kami terus merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang takut, yang mengasihi Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati juga Tuhan pemerintahan dalam menangani bencana-bencana yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, tolong mereka saat ini. Berkati juga gereja-gereja-Mu supaya tetap menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu pada saat ini yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Apapun keadaan mereka, Tuhan, jamah mereka. Engkau berikan solusi dalam segala masalah yang mereka hadapi. Engkau angkat segala sakit penyakit yang mereka alami. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan baru di dalam diri mereka. Biarlah pengharapan yang baru, biarlah sukacita di dalam Yesus Kristus Engkau anugerahkan bagi mereka saat ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lindungi dan Engkau sertai. Biarlah anak-anak-Mu terus menikmati damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syukur doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkati usahamu, Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, Tuhan akan memberkati anak-anakmu, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah berkat yang berkelimpahan, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan itu boleh menjadi bagian Bapak Ibu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.